Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Adnan Rehan dengan NIM 19051204 dari Prodi S1 Teknik Informatika 2019B. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya, yaitu studi kasus jaringan di Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. Jadi ini nanti kita akan mensimulasikan jaringan komputer yang ada di instansi tersebut, yaitu di kantor Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. Ya, untuk simulasi jaringan, deskripsi dari instansi tersebut dan juga studi kasusnya seperti ini. Untuk Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi lembaga ini berada di bidang statistik dan bertugas untuk mencatat data penduduk yang ada di Indonesia. Nah, untuk kali ini saya akan mengambil studi kasus mengenai jaringan di Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. Di kantor Badan Pusat Statistik Kota Surabaya ini terdiri dari 3 ruangan. Ada ruang pimpinan, ada ruang karyawan, dan juga ruang tamu. Terus untuk semua ruangan terkoneksi dengan internet. Ruang pimpinan dan ruang tamu menggunakan jaringan wireless, dan ruangan karyawan ini menggunakan jaringan LAN karena server berada di ruangan tersebut. Untuk skenario percobaan, dalam percobaan ini kita akan menghubungkan 3 ruangan menggunakan jaringan wireless dan jaringan LAN. Jadi untuk sudah saya sebutkan tadi, di ruang pimpinan dan juga di ruang tamu nanti akan menggunakan jaringan wireless, sedangkan di ruang karyawan nanti akan menggunakan jaringan LAN. Penggunaan di ruangan pimpinan sejumlah 3 orang atau 3 PC. Terus di ruang karyawan ada total 6 orang atau 6 PC. Ada kemungkinan juga untuk menambah beberapa karyawan. Dan ruang tamu user ini tidak dibatasi, jadi nanti siapapun bisa masuk di router tersebut atau masuk di wireless router tersebut nanti, jadi bisa tersambung menggunakan jaringan wireless. Berikut ini adalah skema dari simulasi yang akan saya buat seperti gambar berikut. Nah, seperti ini. Ya, untuk percobaan kali ini kita akan menyediakan beberapa alat device, yaitu satu server. Di sini ada satu buah server di sini, terus ada satu buah router, terus ada 3 switch, ada switch PT dan juga ada switch yang 2906. Kenapa saya menggunakan 2 jenis tipe switch? Karena di sini untuk switch PT ini sudah kompleks, maksud saya sudah bisa diatur untuk switch PT ini sendiri, jadi portnya bisa ditambah ataupun bisa dikurangi. Terus untuk yang 2906 ini, switch 2906 ini nanti sudah full untuk port-portnya, jadi sudah ada banyak portnya, jadi tidak ada batasan untuk portnya tersebut. Jadi kita bisa menambah portnya sebanyak apa yang kita mau. Terus kita juga menggunakan 2 wireless router atau access point. Di sini kita menggunakan wireless router. Terus juga ada 9 PC, 1 2 3 4 5 6. Ada 6 di ruang karyawan, dan juga ada ini 7 8 9, ada 3 lagi di ruang pimpinan. Dan juga kita akan menggunakan 1 buah laptop di percobaan kali ini sebagai perantara aja untuk nanti menggunakan laptop. Mungkin nanti bisa ditambahin smartphone mungkin nanti, tapi kali ini kita hanya menggunakan 1 buah laptop saja untuk di ruang tamu. Ya,
Berikut adalah device yang akan kami gunakan, yang akan kita gunakan beserta IP network dan subnet mask dan juga IP gateway. Default gateway-nya seperti ini nanti ya. Terus untuk langkah-langkah percobaan dan pengujian buat skenario seperti gambar di atas. Jadi kita akan membuat gambar seperti ini, buat skenario ya, kita akan buat seperti ini. Terus atur server seperti gambar di bawah ini. Jadi kita akan mengatur sesuai yang ada di tabel ini, servernya yang ada ini, ada IP network, subnet mask dan juga IP gateway. Kita sesuaikan dengan server tersebut. Untuk server 0 ya, kita sesuaikan. Untuk pertama kali nanti kita akan men-setting IPv4 addressnya jadi 192.168.841. 84 ini adalah NIM saya sesuai dengan tugas dari project akhir ini, jadi menggunakan NIM dari mahasiswa tersebut. Terus ada subnet masknya kita menggunakan subnet mask default seperti ini. Terus ada default gateway-nya ini nanti akan menghubungkan dengan router. Jadi ini IP yang menghubungkan dengan routernya tersebut. 192.168.8.4 NIM saya ya, terus 2. Terus ini nanti DNS server akan kita hubungkan untuk wireless routernya nanti. Jadi kita masukkan saja terlebih dahulu 192.168.8.4.1 ya. Terus setelah kita men-setting server, terus kita atur IP PC dari PC 0 sampai PC 5 sesuai tabel di atas. Jadi kita sesuaikan. IP-nya kita sesuaikan. Ya, ini kita sesuaikan sesuai dengan PC. Ya, untuk IP addressnya 192.168.2.4, terus subnet masknya default, terus default gateway-nya 192.168.2.2. Default gateway-nya ini nanti akan menghubungkan dengan switch, terus kita hubungkan ke router. Ya, ini kita sambungkan dari PC 0 sampai PC 5 karena ini PC ini tersambung, kita sambungkan menggunakan jaringan LAN. Terus setelah diatur sesuai tabel di atas, kita ganti modulus PC dari PC 6 sampai PC 8 dan juga laptop menjadi WMP 300N. Lalu konfigurasikan IP masing-masing dari IP PC dan juga laptop dengan cara meng-request ke DHCP. Ya, pertama-tama ini nanti jangan lupa nanti kita matikan PC-nya terlebih dahulu. Terus ini nanti harusnya bukan seperti ini, nanti kita menggunakan ini WMP 300N. Ini nanti kita akan masukkan ke sini. Setelah itu jangan lupa untuk dinyalakan lagi. Terus setelah dinyalakan kita masuk ke IP configuration, kita masukkan ke static, ini masuk ke static, terus kita ke DHCP, kita sambungkan ke DHCP, nanti akan otomatis masuk ke DHCP ya. Ini contohnya seperti ini. Terus dan seterusnya PC 6, PC 7 dan PC 8 juga seperti itu, nanti juga sama. Terus untuk laptop hampir mirip, nanti kita matikan dulu laptopnya di sini, terus kita ganti dengan WMP 300N seperti ini, terus dinyalakan lagi,
masuk ke desktop, IP configuration, jangan lupa disetikan dulu, terus habis itu kita masukkan ke DHCP. Nah, lanjut ke langkah berikutnya, kita atur router dengan konfigurasi sebagai berikut. Dengan fast Ethernet 0/0 IP address-nya 192.168.842, terus subnet mask-nya 255.255.255.255.0, terus fast Ethernet 1/0 IP address 192.168.2.2, subnet mask-nya 255.255.255.0, fast Ethernet 4/0 IP address 192.168.3.2, subnet mask-nya 255.255.255.0, fast Ethernet 5/0 IP address-nya 192.168.4.2, subnet mask-nya 255.255.255.0. Terus kita coba konfigurasikan. Di sini sudah saya konfigurasikan. Untuk fast Ethernet 0 sudah saya konfigurasikan. Terus juga jangan lupa untuk dinyalakan, di on kan. Fast Ethernet 1 juga seperti itu, sudah dinyalakan juga sesuai dengan tabel yang maksud saya, sesuai yang apa yang tadi saya laporkan tadi di laporan saya. Terus di fast Ethernet 4 juga seperti itu, dinyalakan juga, disesuaikan juga IP-nya dan subnet mask-nya. Terus fast Ethernet 5 juga sama, jangan lupa di on kan. Setelah itu kita coba ping IP server pada salah satu PC apakah sudah tersambung atau belum. Jadi kita sambungkan untuk yang di PC jaringan LAN. Kita ping menggunakan IP server 192.168.84.1. Ini adalah IP server. Kita tunggu terlebih dahulu. Ya, ini berhasil, sudah mereply. Kita coba juga di PC 1. Ya, di PC 1 juga seperti itu. Kita coba juga di PC 2. Ya, tersambung juga. Untuk di PC 2 juga tersambung, dan juga seterusnya sampai PC 5. Terus lanjut ke poin ke-7, setting wireless router 0 pada menu wireless, rubah SSID menjadi ruang pimpinan dan atur IP menjadi statik. Ini masuk ke mode setup. Ya, setelah masuk ke mode wireless, menu wireless, lanjut ke menu setup. Untuk IP, rubah IP menjadi IP statik dan rubah sesuai tabel, serta isi DNS 1 dengan IP server, batasi user sampai 12 user saja. Ya, ini nanti kita akan menggunakan wireless router ini sebagai wireless router untuk ruang pimpinan, jadi kita batasi 12 user saja, jadi tidak terlalu banyak, sesuai apa yang studi kasus kita bahas tadi. Ya, kita masuk ke wireless router 0. Kita masuk ke GUI, terus masuk ke wireless. Ya, kita rubah SSID-nya menjadi ruang pimpinan, terus jangan lupa di save setting. Setelah itu masuk ke menu setup, kita rubah menjadi static IP. Terus IP-nya kita cocokkan sesuai apa yang ada di tabel yang tadi, tabel yang ini sesuaikan. Wireless router 0,
kita sesuaikan. Untuk IP addressnya 192.168.3.1, terus untuk subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.32. Terus DNS satunya kita sesuaikan dengan IP server, yaitu 192.168.84 dan juga 1. Terus kita batasi usernya. Di sini kita batasi user menjadi 12 saja karena ini menggunakan settingan router pimpinan. Terus jangan lupa di save setting. Setelah itu sambungkan PC 6 sampai PC 8 ke wireless router 0 dengan cara masuk ke salah satu PC desktop, PC wireless, connect, pilih ruang pimpinan, terus connect. Ya, caranya seperti ini. Kita masuk ke PC 6, contohnya ini seperti ini, PC 6. Terus kita masuk ke desktop, maksud saya ke desktop dulu, terus ke PC wireless. Kita tunggu sebentar sampai masuk seperti ini, terus kita masuk ke connect. Setelah itu kita tunggu sampai muncul. Nah, ini ada ruang pimpinan dan juga ruang tamu. Kita pilih ruang pimpinan, terus kita connect, dan juga seterusnya seperti itu. Nah, nanti kita jadi juga untuk saya contohkan lagi mungkin untuk PC 7 juga seperti itu, desktop, PC wireless, terus kita connect, tunggu dulu sampai muncul, kita konekkan ke ruang pimpinan, terus connect. Setelah itu exit. Ya, lanjut. Coba ping IP server pada salah satu PC apakah sudah tersambung atau belum. Ya, di sini ini sudah tersambung. Ini tandanya seperti ini. Ini tandanya sudah tersambung dengan wireless router. Untuk membuktikan lebih benar lagi, kita akan buktikan cara real dengan cara ping. Kita coba ping IP servernya 192.168.84.1. Ya, di sini sudah berhasil. Untuk di PC 6 berarti sudah tersambung pada wireless router. Lanjut untuk PC 7, kita coba juga untuk PC 7, kita pingkan juga 192.168.84.1. ya, sudah masuk juga, sama juga dengan PC 6. Terus setelah itu, setelah di ping, kita masuk ke setting wireless router 1. Ini untuk ruang tamu, jadi kita akan menyambungkan ke laptop. Jadi ini kita setting wireless router 1 pada menu wireless, rubah SSID menjadi ruang tamu, dan atur IP menjadi statik pada menu setup, dan rubah sesuai tabel serta isi DNS 1 dengan IP server. Ya, kita masuk ke wireless router 1. Kita setting juga seperti tadi, masuk ke menu GUI, terus ke wireless terlebih dahulu, terus kita ganti SSID nya menjadi ruang tamu. Jangan lupa untuk di save setting di bawah sini, lalu kita setup. Jangan lupa untuk diganti untuk tipe internet connection-nya menjadi static IP, terus internet IP address-nya 192.168.41, terus subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.42, DNS-nya 192.168.84.1. ini adalah DNS sesuai dengan IP server. Jadi nanti bisa tersambung dengan IP server. Terus di sini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya, karena sebelumnya adalah ruang pimpinan,
dengan studi kasus dibatasi penggunaannya, dibatasi usernya, sedangkan ini tidak perlu dibatasi. Jadi langsung kita bisa langsung kita save saja, save setting, terus kita close. Lanjut ke poin berikutnya, sambungkan laptop ke wireless router 1 dengan cara masuk ke laptop, desktop, PC, wireless, connect, pilih ruang tamu, terus kita konekkan. Seperti tadi, mungkin hampir sama atau mungkin sama persis. Kita sambungkan ke desktop dulu, terus PC wireless, terus kita sambungkan ke connect. Bedanya di sini kita menggunakan ruang tamu. Sebelumnya tadi menggunakan ruang pimpinan, tapi di sini karena kita berada di ruang tamu, jadi mengambil di ruang tamu. Kita konekkan, connect, terus setelah terkonek kita close. Terus coba ping IP server pada salah satu PC. Maksud saya di sini adalah laptop. Mohon maaf. Apakah sudah tersambung atau belum? Ya, jadi kita coba sambungkan terlebih dahulu. Apa maksud saya? Coba apakah sudah tersambung apa belum IP server pada laptop ini? Ya, kita coba ping. Ya, kita ping IP servernya 192.168.84.1. Ya, di sini sudah tersambung dengan IP server. Selanjutnya kita akan merubah tampilan dari web pada server dengan cara masuk ke server HTTP, edit pada indeks HTML menjadi script berikut. Jadi kita nanti akan kopas script yang sudah saya buat ini. Kita copy, terus kita masuk ke server, masuk ke service HTTP, terus kita edit indeks HTML nya, terus kita kopaskan ke sini, terus kita save. Setelah kita save, nanti otomatis kita ketika membuka website atau IP di web browser, nanti kita akan melihat tampilan yang lebih baru lagi sesuai script yang saya buat tadi. Ya. Lalu uji pada salah satu PC apakah tampilannya sudah muncul dengan cara masuk pada salah satu PC atau salah satu PC. Terus caranya ini dengan masuk salah satu PC web browser, masukkan IP server, terus go. Jika sudah muncul berarti sudah benar atau berhasil. Ya, pertama kita coba di PC 0. Ya, ini mewakili jaringan LAN. Kita masuk ke web browser. Terus kita masukkan IP server 192.168 terus 84.1. Ya, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ada tampilan kantor BPS Kota Surabaya, terus Anda bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, quick link untuk berita, publikasi, data penduduk, help,
Terus Badan Pusat Statistik Kota Surabaya di Jalan Ayani 152E Surabaya dengan kode pos 60231 Jawa Timur Indonesia. Telepon 0318251600 dengan fax 0318296691. Mailbox bps3578@bps.go.id. Ya, tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan di jaringan LAN. Nanti juga akan sama juga di jaringan wireless. Ya, untuk di ruang pimpinan kita coba buka. Di ruang pimpinan tadi di ruang karyawan kita coba buka juga 192.168.84.1. Ya, tampilannya sudah masuk. Untuk di ruang pimpinan juga sudah masuk. Terus kita masuk ke ruang tamu. Di laptop kita coba cek juga apakah sudah masuk juga 192.168.84.1. ya, tampilannya juga sudah muncul pada laptop di ruang tamu. Ya, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.